semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Man City versus Man United. Amorim pastikan Altay Bayindir starter di derby Manchester. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, mengonfirmasi bahwa kiper Altay Bayindir akan tetap menjadi pilihan utama saat timnya menghadapi derby melawan Manchester City. Partai Liga Inggris 2025 hingga 2026 antara Man City versus Man United akan digelar di Stadion Etihad pada Minggu, 14 September 2025, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Keputusan ini diambil Amorim setelah mempertimbangkan proses adaptasi yang tengah dijalani oleh kiper baru, Senne Lammens. Di saat yang sama, Ruben Amorim memberikan pujian atas potensi yang dimiliki pemain muda asal Belgia tersebut jelang duel Manchester City versus Manchester United. Altay akan terus bermain. Ini liga yang berbeda, negara berbeda, latihan berbeda, bola berbeda, ungkap Amorim dalam konferensi pers sebelum pertandingan Liga Inggris Man City versus Man United, yang diunggah di laman resmi United pada Jumat, 12 September 2025. Amorim menilai bahwa pengalaman sangat penting, terutama dalam konteks tekanan yang dihadapi dalam pertandingan derby yang selalu berlangsung sengit. Dia menjelaskan alasan mengapa Lammens belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan debutnya. Dia kiper dengan potensi besar. Saya tahu bahwa kami sedang berada di momen di mana kiper harus benar-benar kuat dan berpengalaman, jelasnya. Amorim juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi saat ini sambil tetap memikirkan masa depan, menjadikan keputusan ini sebagai perpaduan antara kebutuhan instan dan visi jangka panjang klub. Dia adalah sosok dengan potensi hebat yang menjadi opsi tambahan untuk kami bermain, dan dia akan siap, tambahnya. Lammens, yang baru berusia 19 tahun, direkrut oleh United dengan biaya sekitar 20 juta euro, sekitar 385,1 miliar rupiah, pada musim panas ini dari klub Belgia Royal Antwerp. Seiring kedatangan Lammens, MU juga telah memastikan melepas sang kiper asal Kamerun, Andre Onana, ke Trabzonspor. Man United kehilangan Cunha, Mount, dan Dalot saat derby Manchester. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, memastikan Matheus Cunha, Mason Mount, dan Diogo Dalot bakal absen saat menghadapi Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu, 14 September 2025. Cunha dan Mount mengalami cedera ketika Man United menang 3-2 atas Burnley sebelum jeda internasional, sedangkan Dalot menderita masalah otot saat membela Portugal. Mereka tidak akan main di laga ini, saya tidak tahu berapa lama mereka harus menepi. Kami membutuhkan mereka agar tim tetap kompetitif. Namun kami juga punya pemain lain yang siap bermain, jadi Minggu, 14 September 2025, nanti kami tetap akan bersaing, ujar Amorim. Saya tidak ingin memberi perkiraan. Kalau bicara dengan Cunha, ia akan bilang siap turun. Mereka semua sedang berusaha keras untuk pulih, tambahnya. Ruben Neves jadi prioritas MU di bursa transfer musim dingin. Gelandang Al Hilal, Ruben Neves, dikabarkan menjadi target prioritas Manchester United pada bursa transfer musim dingin di bulan Januari mendatang. Manchester United kembali dihadapkan pada dilema di bursa transfer. Setelah bursa transfer musim panas ditutup tanpa penambahan signifikan di sektor gelandang, kini perhatian setan merah beralih ke Ruben Neves. Menurut laporan eksklusif dari Fichajes, pemain internasional Portugal itu telah diidentifikasi sebagai target prioritas untuk bursa transfer Januari. Sebuah langkah yang menunjukkan urgensi klub untuk menambah lubang di sektor krusial ini. Di musim panas, United berhasil mendatangkan sejumlah amunisi baru, termasuk Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko di lini depan. Namun, upaya mereka untuk memperkuat ruang mesin menemui jalan buntu. Minat kuat terhadap bintang Brighton Hove Albion, Carlos Baleba, tidak membuahkan hasil, meninggalkan celah signifikan di jantung permainan tim asuhan Ruben Amorim. Ruben Neves bukan nama asing bagi para penggemar Liga Inggris. Selama di Wolves, ia tampil dalam 177 pertandingan papan atas, menunjukkan kemampuannya sebagai gelandang yang tangguh dan visioner. Setelah pindah ke Al Hilal, ia terus bersinar dengan kontribusi 9 gol dan 24 assist dari 92 penampilan sejak 2023. Keahliannya dalam mengumpan dengan jangkauan mengesankan, tendangan jarak jauh yang akurat, serta kemampuannya membaca permainan, akan membawa soliditas berharga yang dibutuhkan oleh United. Situasi kontrak Ruben Neves menjadi faktor kunci yang membuka peluang transfer ini. Dengan kontraknya yang memasuki tahun terakhir, klub Arab Saudi tersebut mungkin akan tergoda untuk menjualnya daripada kehilangannya secara gratis di musim panas mendatang. Bagi United,
Neves akan menjadi tambahan berharga yang melengkapi opsi gelandang yang ada, seperti Casemiro, Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, dan Kobie Mainono. Kehadirannya akan memberikan kedalaman dan keseimbangan taktis yang dibutuhkan oleh tim yang berjuang di berbagai kompetisi. CR7 bakal bantu klub Arab Saudi untuk gaet Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo dikabarkan akan berusaha membantu klub-klub Arab Saudi untuk mendatangkan kapten Manchester United, Bruno Fernandes. Dalam pergerakan transfer yang tidak terduga, mega bintang Cristiano Ronaldo dilaporkan berupaya memboyong kapten Manchester United, Bruno Fernandes, ke Timur Tengah. Menurut laporan eksklusif dari Chalked Offside, Ronaldo secara pribadi memimpin negosiasi untuk membujuk rekan senegaranya itu bergabung dengan salah satu klub di Liga Pro Saudi. Upaya ini bahkan telah dilakukan pada bursa transfer musim panas lalu. Sebagai salah satu pemain paling krusial di Manchester United sejak kedatangannya pada 2020, Bruno Fernandes telah menjadi andalan tim, bahkan di tengah performa klub yang belum maksimal. Dengan kontribusi 19 gol dan assist dari 57 penampilan musim lalu, status Fernandes sebagai pemain kunci tak terbantahkan. Hal inilah yang mendorong Ronaldo, yang kini memimpin Al Nassr, untuk mencoba merekrutnya, demi memperkuat ambisi sepak bola di wilayah tersebut. Ingin Benyamin Sesko tak bernasib seperti Rasmus Højlund di MU? Ini yang wajib dilakukan Ruben Amorim. Mantan penyerang timnas Slovenia, Miran Burgic, menilai problem di United bukan terletak pada kualitas pemain. Menurutnya, pola permainan tim justru yang membuat striker kesulitan berkembang. United sedang bermasalah, mereka jarang menekan lawan dan tidak banyak menciptakan peluang. Situasi seperti itu jelas menyulitkan penyerang muda seperti Sesko, kata Burgic kepada Jurnal 24. Burgic menambahkan, banyak nama besar sebelumnya gagal bersinar karena terjebak atmosfer negatif di Old Trafford. Ia menekankan, seorang pemain saja tak akan cukup untuk mengubah arah permainan tim. Kini, Sesko dituntut punya ketahanan mental menghadapi kritik keras dan ekspektasi tinggi publik Inggris. Dari sisi kemampuan, Sesko memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk sukses. Fisik mumpuni, kecepatan, serta insting mencetak gol sudah ia tunjukkan di level internasional bersama Slovenia. Tantangannya kini terletak pada bagaimana United bisa menyuplai bola dengan tepat, karena Sesko mampu mengubah peluang sekecil apapun menjadi ancaman. Jika Ruben Amorim sanggup menata pola serangan lebih terstruktur dengan menempatkan striker sebagai pusat permainan, performa Sesko diyakini akan berkembang pesat. Tanda-tanda kemampuannya sudah terlihat di beberapa laga awal. Tinggal menunggu waktu hingga produktivitas golnya benar-benar menjadi senjata utama United. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.